Anak-anak, kita bertemu lagi pada kegiatan belajar mengajar daring pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kegiatan ini kita mulai, persiapkan dirimu, persiapkan alat tulis dan bukumu, terutama buku paket tema satunya. Tema 2 ini yang berjudul Hewan Sahabatku, kita akan di pembelajaran 2 ini akan menemukan fokus pembelajaran yaitu PPKN, kedua matematika, dan ketiga SPDP. Buka bukumu tema 1 halaman 74. Dan memang harus dibuka bukunya karena untuk matematika tidak hanya bisa mengandalkan pada video ini. Sekarang mari kita baca bersama-sama pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Mata pelajaran PPKN membahas masalah Pancasila, sila keempat. Sekarang kita mempelajari lagi tentang Pancasila. Lambang negara kita yaitu burung Garuda dengan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita baca bersama-sama kelima Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita sampai pada sila keempat Pancasila. Bagaimana penerapan sila keempat Pancasila? Bacalah teks berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan bacaan tadi, maka akan muncul pertanyaan. Jawablah pertanyaan yang tampak di hadapanmu ini. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Dan ada lagi pertanyaan, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sekarang kita jawab tentang pendapat Santi. Sikap Santi yang tidak mau peternakan ayamnya digusur cukup beralasan, karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Akan tetapi, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga tidak bisa dibenarkan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Lalu bagaimana dengan pendapat sikap penduduk? Pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, ini jawabannya. Sikap penduduk yang ingin menggusur peternakan karena bau yang ditimbulkan sangat mengganggu itu sangat wajar. Usaha peternakan ayam tentu menghasilkan limbah berupa fases atau kotoran yang menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu. Dan ini bisa berbahaya bagi kesehatan serta air buangan yang dapat mencemari lingkungan. Air buangan yang dimaksud berasal dari cucian tempat pakan, tempat minum ayam, dan lain-lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Dan pertanyaan yang keempat adalah, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, Bu Yulistri sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya?
Sebaiknya Santi dan orang tuanya memikirkan kembali peternakannya dengan melakukan relokasi atau pemindahan kandang. Lokasi tempat pemeliharaan diupayakan agar tidak terlalu dekat dengan bangunan rumah atau pemukiman penduduk dan memiliki sirkulasi udara yang baik serta mendapatkan pencahayaan matahari secara maksimal, sehingga kondisi lokasi dapat terpelihara dalam kondisi kering. Jawaban untuk pertanyaan keempat, apa sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Alangkah baiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi, agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencarian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Nah, maka sekarang ini penerapan sila keempat. Penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan jika menemui masalah seperti tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Kedua, harus mau bermusyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama-sama. Nah, sekarang carilah 3 contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Yaitu 1, melakukan musyawarah. Misalnya saja saat akan memilih ketua kelas. Kedua, mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Misalnya saja melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Ketiga, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Misalnya saja saat melakukan diskusi kelompok, harus mau mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Dari ketiga contoh perilaku itu, pilih 2 contoh yang akan kamu terapkan. Nah, jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Itu bisa kamu lakukan pada kegiatan sehari-hari di lingkungan rumahmu. Matematika tentang operasi hitung. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewan yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Di sini, Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga Rp1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga Rp10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Ada 3 yang ditunjukkan, yaitu yang pertama, 2 kali 1.500 kali 2 kali 10.000. Yang kedua, 2 kali 1.500 ditambah 2 kali 10.000. Lalu yang ketiga, jawabannya 2 tambah 2 kali 1.500 ditambah 10.000. Nah, jawaban mana yang benar? Jawaban yang kedua, yaitu 2 kali 1.500 ditambah 2 kali 10.000. Alangkah baiknya jika diberi tanda kurung pada perkaliannya. Jadi, dalam kurung 2 kali 1.500 ditambah dalam kurung 2 kali 10.000. Hasilnya 3.000 ditambah 20.000 sama dengan 23.000. Saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari 1 operasi hitung, jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian jenis operasi hitungnya. Nah, sekarang Udin menemukan soal sebagai berikut. 8 ditambah 4 kali 6 dikurangi 4. Temukan jawabanmu sebanyak mungkin dari
dan jelaskan caramu menemukannya. Bu Listri hanya memberikan satu contoh jawaban, tidak semua dituliskan, hanya satu saja. Nah, untuk yang pertama, temukan jawaban sebanyak mungkin dan jelaskan caramu menemukannya. Ini Bu Listri tulis lagi, 8 tambah 4 kali 6 kurangi 4. Bu Listri mengalihkan dulu yang perkalian, memberi kurung maksudnya, Bu Listri memberi kurung dulu yang perkalian. Kemudian yang 8 dan angka 4-nya tanpa pemberian kurung. Berarti yang harus dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, sekarang kita mengerjakan secara urut dari sebelah kiri. 8 tambah 24, 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jawaban yang benar adalah 28. Adakah strategimu yang menghasilkan jawaban yang sama? Jelaskan. Dalam matematika, apabila terdapat persamaan yang tidak memiliki tanda kurung, maka berlaku aturan Kabataku. Apa maksudnya Kabataku? Itu adalah singkatan dari kali bagi tambah kurang. Artinya adalah bahwa kita mendahulukan perkalian serta pembagian terlebih dahulu, baru kemudian disatukan dengan operasi pertambahan dan pengurangannya. Nah, sekarang diskusikan jawaban soal ini dengan keluargamu. 4 ditambah 7 kali 3. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan tadi. Apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? 4 tambah 7 kali 3. Nah, kita jumlahkan dulu 4 tambah 7-nya, jadi 11. Dikalikan 3 sama dengan 33. Lalu, apa yang terjadi apabila kamu mengalihkan terlebih dahulu? Jadi, 4 tambah 7 kali 3, maka kita kalikan dulu 7 kali 3-nya, hasilnya 21. Lalu, 4 ditambah 21 sama dengan 25. Untuk menghindari memiliki dua jawaban, kerjakan perkalian sebelum penjumlahan. Nah, sekarang kamu cari jawaban dari 15 dikurangi 16 dibagi 2. Nah, seandainya kamu disuruh menjawab pertanyaan apa yang terjadi apabila kamu mengurangkan terlebih dahulu. Berarti 15 dikurangi 16 dibagi 2. 15 dikurangi 16 berapa? Negatif 1. Dibagi 2. Maka hasilnya negatif 0,5. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya, apa yang terjadi apabila kamu membagi terlebih dahulu? Maka 15 dikurangi 16 dibagi 2, maka yang harus kamu lakukan 16-nya dibagi 2 dulu sama dengan 8. Baru kemudian 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Sekarang lakukan pembagian terlebih dahulu, kemudian lakukan. Sekarang, dapatkah kamu menjawab soal berikut? 17 dikurangi 9 ditambah 5. Apa yang terjadi apabila kamu melakukan pengurangannya terlebih dahulu? Berarti 17 dikurangi 9, ada 8, lalu ditambah dengan 5 sama dengan 13. Sekarang, apa yang terjadi apabila kamu melakukan penjumlahannya terlebih dahulu? Jadi 9 ditambah 5 ada 14. Lalu 17 yang tadi dikurangi 14 dari hasil penjumlahan. Hasilnya 3. Jadi untuk ini maka jawaban yang benar adalah yang pertama. Melakukan pengurangan terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan penjumlahan. Jadi lakukan yang sebelah kiri sampai selesai, lalu baru yang kanannya. 17 kurangi 9-nya dulu, baru ditambahkan 5. Nah, sekarang
lakukan operasi dalam kurung terlebih dahulu, kemudian lakukan perkalian. Jika ada soal operasi campuran yang sudah ada tanda kurungnya, ini berarti kamu harus mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Nah, sekarang kalau soalnya 8 kali 2 ditambah 6 dalam kurung, maka yang harus dikerjakan adalah dalam kurung 2 tambah 6, yaitu 8. Nah, 8 yang di depan tadi dikalikan 8 sama dengan 64. Nah, sekarang gunakan tanda kurung untuk menyelesaikan soal berikut. Kalau ketemu soal yang tidak ada tanda kurungnya, seperti contoh itu, kamu boleh memberikan tanda kurung. Sekarang, sesuaikan dengan bentuknya. Kalau perkalian pembagian dijadikan 1, penjumlahannya pun juga dijadikan 1. Nah, di sini 27 ditambah 9 menjadi 1 kurung. 10 dibagi 2 kali 3 dijadikan 1 tanda kurung. Akhirnya 27 ditambah 19 hasilnya 46. Lalu 10 dibagi 2 ada 5 kan? Kalikan 3 berarti ada 15. Nah, 46 dikurangi 15 hasilnya 3. Jadi anak-anak perlu diingat. Ingat, langkah operasi hitung adalah sebagai berikut. 1. Selesaikan operasi di dalam kurung. Kedua, selesaikan perkalian dan pembagian. Ketiga, selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak, sekarang ada beberapa soal. Sekarang selesaikan soal berikut. Tapi Bu Yulistri tidak membahasnya. Ini kamu kerjakan nanti ya. Boleh di buku, lalu kamu tulis di buku tulismu, kamu kerjakan dan difoto lalu dikirim. Atau nanti soal-soal ini akan Bu Yulistri ulangi lagi, akan dimunculkan lagi pada link yang Bu Yulistri kirim di grup WA. Nomor 1, 16 ditambah 4 kali 2 sama dengan. Nomor 2, 10 dikurangi 6 dikurangi 2 sama dengan. Nomor 3, 81 dibagi 9 dikurangi 6 sama dengan. Nomor 4, 19 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan. Nomor 5, 25 dikurangi 12 dibagi 3 sama dengan. Nomor 4, 49 dikurangi 6 kali 5 sama dengan. Nomor 7, 15 dikurangi 9 dalam kurung. Dikurangi dalam kurung 9 kurangi 4. Nomor 8, 18 ditambah 49 dibagi 7 sama dengan. Soal-soal ini bisa kamu temui di buku temamu pada halaman 83. Dilihat bukunya. Buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 83. Bu Yulistri ulangi halaman 83. Nanti kamu kerjakan, kamu foto. Dan ini Bu Yulistri ulangi lagi nanti di soal yang Bu Yulistri kirim dalam link. SPDB membuat patung. Tidak ada yang banyak Bu Yulistri jelaskan tentang SPDB ini karena ini hanya pengulangan pada subtema 1. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Ada model bebek ya ini, kemudian ayam. Ini tidak dibahas detail karena sudah, hanya Bu Yulistri mengingatkan yang kemarin belum membuat lalu memfoto dan mengirim di WA-nya Bu Yulistri. Nah, masih ada perpanjangan waktu sampai hari nanti yang Bu Yulistri tentukan ya. Jadi kemarin belum ditutup sama Bu Yulistri. Masih diberi waktu 1 minggu lagi.
Ya, kamu masih diberi waktu untuk membuat, memfoto, dan mengirim ke WA Bu Yulistri. Anak-anak sedikit mengulang tentang cara membuat adonan plastisin, tapi tidak usah terlalu detail seperti yang pada subtema 1. Nah, ini bahan-bahannya, lalu cara membuatnya. Nah, yang sudah membuat, Bu Listri ucapkan selamat. Yang belum boleh mencoba, boleh dibantu orang tua atau siapa saja yang ada di sekitarmu. Ini mata pelajaran terakhir untuk hari ini. Tentang cara membuat adonan plastisin, maka berakhir sudah pelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih sudah memperhatikan, dan tugas link kalian akan Bu Listri kirim pada grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.